Terima kasih. Silakan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum saya selingi lagi. Ini namanya jaro buyan. Rukun Islam itu 5. Kira-kira sama dah posisinya mulai dari syahadat sampai haji itu kalau nak kita gawekan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam rukun Islam sendiri. Kalau kita tahu misalnya rukun Islam yang kelima itu haji kalau mampu, kalau itu. Nah, kira-kira kalau memang mampu itu sama tak? Kira-kira mulai dari seperti sholat itu kalau nak digawekan, kira-kira berdosa. Kira-kira sama tak, Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi Islam itu adalah bangunan. Tidak sempurna bangunan itu kalau tidak ada fondasi. Fondasi Islam itu adalah syahadat. Makanya fondasi itu dibangun terus. Kita tiap habis wudhu bersyahadat, dalam sholat bersyahadat. Nah, kadang-kadang kita tidak menghayati syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak sampai ke hati. Ya. Fondasi agama itu di hati, di jiwa kita. Baru di tangan kita, di pikir kita. Tapi mulailah dari hati. Itu persoalan kita karena tidak. Dan untuk persoalan hati ini hati-hati. Sungguh-sungguh sabar. Nah, jadi saya katakan bahwa tidak cukup dengan fondasi saja. Masjid ini dibangun fondasinya tiang panjang, cakraya. Jadi fondasi tetap harus dijaga. Ya. Karena kadang-kadang fondasinya lepas. Berarti harus ada pemeliharaan. Masjid ini dibangun sesudah fondasi apa? Pak Soe. Tiang. Tiangnya salah. Tiangnya juga harus dipelihara. Tidak bisa ini maaf ya. Keramiknya lepas ini. Ini siapa tanggung jawab kalau keramiknya lepas tiangnya? Bapak. Jadi jangan merasa bahwa tiangnya sudah selesai ya, tidak perlu dipelihara lagi ya. Ada yang patah tiangnya, ada yang patah tiangnya. Siapa tanggung jawab? Pak Omar lagi ya. Jadi pemeliharaan. Jelas. Jadi tidak pernah bangunan itu paling sempurna. Maaf ya. Kalau dia sudah haji apa haji di masjid ini? Atapnya, ya, dan kesempurnaannya. Atapnya mungkin paintingnya, catnya segala macam ada. Lalu puasanya, ya, zakatnya. Jadi lagi-lagi tidak ada yang lebih diutamakan kecuali saling melengkapi, Pak. Bukan berarti bahwa kalau dia haji tidak perlu sholat lagi karena waktu di Mekah dia sudah 100.000 kali fadilahnya ya, satu kali sholat kan, berarti dia tidak perlu ke masjid lagi, Pak. Maaf ya, kira-kira begitu maksudnya kan. Nah, jadi dengan demikian juga zakat itu jangan pernah diselesaikan sampai mati. Dan bahkan kita ini harus ada namanya debt cleaning. Nah, itu amalan yang tidak mudah. Bagaimana kita membersihkan harta kita itu supaya kita mati harta kita sudah bersih. Kenyataan kan tidak kan? Kusen yang di sudut kiri kanan Pak Yesus itu sudah dikasihkan orang belum? Yang sisa-sisa bangunan kemarin masih ada kan di sana? Cepatlah kirim ke. Kusen kadang-kadang kita biarkan di sudut-sudut itu, tidak mau dikasihkan orang kan? Sarang burung, sangkar burung Pak masih di sebelah kanan sebelah kiri. Ya, belum lagi baju-baju ibu-ibu ini sudah berapa lemari belum sempat kirim sana kirim sini kan. Pak saya sudah dipanggil.
Baju sudah berapa lemari? Nah, kadang-kadang aneh gitu ini ya. Sayang. Iya. Jadi Bapak itu menyindir kami semua di sini, Pak, bahwa kesempurnaan agama itu tidak tergantung kepada satu rukun. Semua rukun itu jangan pernah tidak dipelihara, Pak. Ibarat masjid ini, ya, masjid ini bagus, ya misalnya, tapi rukunnya WC-nya tidak dipelihara, misal, apa yang terjadi? Hah? Jadi jangan pernah puas, Pak, Bu. Jangan pernah, dan kita boleh menghisap diri atau minta tolong teman menghisap kita. Pak, saya itu tolong nasihati saya apa yang tidak beres pada diri saya. Nah, jadi untuk memperbaiki rukun-rukun tadi, karena rukun-rukun itu, Pak, tidak ada yang paling menentukan, tidak. Nah, kalau di dalam pelajaran orang ilmu tanah, ya, pertanian. Oh, sosek, itu ada hukum minimum namanya. Ada profesor Jerman, Leibig namanya. Jadi ada bila-bila, ya. Kalau Bapak ini orang dusun namanya kinjal. Baru kinjal, tahu tak? Keranjang. Nah, ada bila-bila, ibu-ibu orang kampung. Nah, bila-bila itu kemampuannya untuk memuat barang itu tergantung bila terkecil, bila terpendek. Itulah kemampuan dia untuk diisi, ya. Jadi walaupun haji kita bagus, sholat kita bagus, puasa kita bagus, tapi ada yang kurang. Maka itulah yang akan dilihat yang tidak beres. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa sholat itu yang paling utama diperiksa nanti, tapi tetap kalau kita syirik juga tidak ada gunanya. Hari ini kita syirik, Bapak. Banyak sekali kesyirikan pada diri kita ini. Menganggap kita, wah, Pak Gubernur itu segalanya bagi saya. Nah, maksudnya misalnya misal yang contoh saja, itu kesyirikan. Itu berhala juga. Di kampung ini misalnya kita mengkultuskan seseorang, lalu kita mengatakan kalau nggak ada bapak itu gawat masjid kita. Misal ini contoh saja. Itu omongan yang bentuk kesyirikan. Jadi jangan pernah kita menjadikan harta kita, teman kita, atasan kita menjadi berhala sehingga kita menjadi musyrik. Ya, gitu Pak. Jadi jangan pernah ada menganggap rukun-rukun itu tidak ada gunanya atau apa tadi Pak? Setara ya. Ya, saling melengkapi. Soalnya ada Subli. Masjid ini menaungi 3 RT, lebih kurang 200-an kakak, dia 200 kakak, dan saya melihat di sini bukan tidak ada orang miskin, ya, tetapi rata-ratanya menengah ke atas. Ya. Ibu-ibunya demikian, dan ini saya hubungkan masalah zakat. Zakat itu bisa dilihat oleh manusia. Misalnya tahun ini di masjid ini ada OPZ atau unit pemungkul zakat atau anak buahnya Basnas Kota. Ya. Kalau melihat misalnya peta manusianya yang ada di sekitar masjid ini, rasanya miris kalau kita lihat misalnya zakat malnya hanya 4 juta setahun. Itu maksud saya. Sedangkan ibu-ibunya yang rata-rata yang dipakai sampai 5 suku. 5 suku. Padahal dia tahu bahwa kalau sudah 85 gram dia wajib zakat. Jadi kalau potensi ini satu saja, misalnya rukun Islam itu dibuktikan di sini, betapa makmurnya orang-orang di sekitar masjid ini. Itu makanya saya kirim dulu tadi, samakah kira-kira antara zakat dengan sholat ini?
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilakukan, kira-kira dosanya sama dengan kita tidak sholat. Itu makanya kalau kita ada riset di sini, Pak Nugroho, kita petakan saja misalnya 200 kakak ini taruh separuh yang misalnya sudah termasuk muzaki, orang-orang yang wajib zakat, maka tidak akan kita temukan setiap tahun cuma segelintir 4 juta satu tahun itu yang zakat di masjid. Nah, itu beres. Ini perlu barangkali sosialisasi untuk sekretaris masjid untuk mensosialisasikan bahwa kira-kira begini posisi rukun Islam itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena tidak tahu orang tidak melaksanakan. Itu kadang-kadang masalah tidak tahu. Ya. Setuju, bagus. Silakan Ibu.